Baru kau. Tadi di parkiran ya atau ngapain? Sendirian ya. Iya Aris. Mana kebaya kau Riz? Tadi pakai kebaya apa sana Riz? Oh kayak ijak ya. Pasifnya hidup. Iya. Bang, woi. Bang. Ini kan raja dan ratu. Dahulu kala, di istana kerajaan Daha hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Putri, kemari. Ada apa, Ayahanda? Apakah Ayahanda memanggilku juga? Iya putriku, ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang lusa. Lalu apa hubungannya dengan kami, Ayahanda? Ayah sudah membuat perjanjian dengan ayah dari Raden Inu Kertapati bahwa ayah akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu. Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, Ayah? Kami telah memutuskan bahwa Canda Kirana yang akan menikahkan Raden Inu Kertapati dan keputusan ini tidak bisa diganggu gugat. Maaf Ayahanda, Galuh ingin pergi ke belakang. Gas. Terima kasih Ayahanda, Kirana senang sekali. Yalah habis menau. Sama-sama anakku. Dan kita Mana bisa? persiapkan Tak ada segala mana kok. sesuatunya. Lewat ya, numpang lewat. Iri dengan Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun mendatangi sebuah gubuk milik penyihir. Permisi, apa ada orang di dalam? Apa yang Anda butuhkan, gadis manis? Aku membutuhkan bantuanmu, tolong bantu aku. Kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin kamu menyihir Canda Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita. Baiklah, aku akan menyihir Candra Kirana sehingga dia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu. Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya. Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya. Kutunggu kabar darimu, penyihir. Keesokan harinya, Candra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati besok. Dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan tua itu adalah nenek sihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana. Candra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini. Siapa kamu? Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong. Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku? Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu. Galuh, tidak mungkin, kau pasti berbohong. Sudah, jangan banyak omong, terima saja nasibmu. Hahaha. Tidak. Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari, tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu. Candra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan jala dan keong emas terangkut dalam jalannya tersebut. Keong emas itu lalu dibawanya pulang dan ditaruh di tempayan. Oh, keong yang sangat cantik. Aku akan membawanya pulang. Setibanya di pondok, nenek itu meletakkan keong itu di tempat yang aman.
Lalu dia beristirahat sejenak di kursi. Sampai jam segini aku belum juga mendapatkan ikan. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapatkan ikan, aku mau makan apa? Nenek itu kembali mencari ikan di sungai. Kemudian Kirana kembali ke wujud manusianya. Lah, kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang nenek yang membawaku. Kasihan sekali nenek itu. Untuk makan saja dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuatkan makanan untuknya. Hingga menjelang malam, nenek itu tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian nenek tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat kaget karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Si nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang milih masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, si nenek menjalani kejadian serupa. Keesokan paginya, nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya, lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena mereka penasaran, lalu nenek itu memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik. Siapakah kamu ini putri cantik dan dari mana asalmu? Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku. Kasihan sekali dirimu, nak. Nenek tidak tahu saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu. Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak. Terima kasih, Nek. Sementara itu, Pangeran Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir itu pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget sekali melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menurutinya, padahal Raden Inu Kertapati diberikan arah yang salah. Siapa kau? Tenang anak muda, aku akan menunjukkan arah ke desa depan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Dari mana kau tahu tujuanku dan perjalananku dan siapa kau sebenarnya? Kau tidak perlu tahu siapa aku, ikut saja petunjuk yang kuberikan. Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Tolonglah nak, sudah beberapa hari kakek tidak makan. Oh, ini kek, ada sedikit makanan. Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan nenek sihir. Dia memberikan arah yang salah padamu. Lalu apa yang harus kulakukan, kek? Berjalanlah mengikuti aliran sungai. Di ujung sana kamu akan menemukan desa Dadapan. Terima kasih, kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini. Berhati-hatilah dalam perjalananmu anak muda. Baik, kek. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena pembakalannya sudah habis. Di gubuk itu, ia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya, sihir dari nenek sihir pun hilang karena perjumpaan itu. Di sana ada pondok. Mungkin aku bisa
menumpang istirahat di sana untuk sementara waktu, dan setidaknya aku mendapatkan seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Permisi. Iya, sebentar. Bukankah kamu Chandra Kirana? Ibu, kenapa bisa ada di sini? Ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarinya. Ayahmu sudah menunggu. Terima kasih banyak karena kamu sudah menyelamatkanku. Siapa Kirana? Oh nenek, kenalkan ini adalah Raden ini yang kita ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang, tapi Kirana tidak tega meninggalkan nenek sendirian. Tidak apa-apa Kirana, pasti kamu merindukan keluargamu. Begini saja, Nek. Nenek ikut kami ke istana dan hidup bersama kami. Raden Inu membawa Chandra Kirana beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Chandra Kirana dan sebaliknya. Dewi Galuh malah mendapat hukuman yang sangat setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka dia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung, dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya mereka hidup bahagia. Salah tuh, Bu.